Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamisa dengan NIM 18650-051 dari kelas B jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai negosiasi dan kontrak. Mungkin langsung saja. Negosiasi. Mengapa bila orang pergi ke tempat perdagangan di Meksiko, mereka akan melakukan negosiasi walaupun hanya untuk beberapa dolar saja. Tetapi bila mereka melakukan transaksi dengan sebuah produk berharga ribuan dolar, mereka enggan untuk tawar-menawar. Tidak ada kata malu untuk melakukan negosiasi. Belajar dari bagaimana semua itu dilakukan dengan benar, dan Anda dapat menggunakan keahlian pada saat situasi tawar-menawar dalam lingkungan proyek software. Kemudian, ilmu pengetahuan dan seni bernegosiasi. Kunci sukses dari negosiasi adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal pertama dan yang terpenting mengetahui produk yang akan dijual atau dibeli. Sebelum Anda memulai negosiasi, tentu dua hal. Apa yang sepenuhnya Anda inginkan untuk perjanjian, kemudian apa yang akan Anda berikan. Kemudian bila Anda penjual software, hal yang akan dinegosiasikan adalah harga. Ketahui harga minimum yang akan diminta. Jika Anda pembeli, ketahui harga maksimum yang akan dibayarkan. Hal ini juga membantu jika Anda mengetahui kebutuhan lawan Anda. Ini dikatakan dengan fleksibilitas. Kemudian, tiga hal yang dinegosiasikan dalam proyek software. Hal yang paling sering dinegosiasikan adalah harga, tetapi lamanya proyek dan fungsi proyek dapat juga dinegosiasikan. Seperti kata pepatah, Anda akan mendapatkan yang murah, cepat, atau bagus. Pilih dua hal. Anda dapat menghemat uang dengan mengambil waktu yang lebih lama, atau apabila harga terlalu mahal, perhitungkan menawar dengan kelengkapan yang lebih sedikit. Kemudian Anda memperoleh apa yang Anda bayar. Jika Anda membeli produk, berhati-hatilah dengan tawar-menawar. Tim proyek yang terlalu rendah, atau menerima tawaran murah yang tidak biasanya. Contoh kasus perusahaan ABC menawarkan tender keluar untuk kebutuhan software. Mereka menerima dua tawaran. Yang pertama dari Smart Software CO atau SSC. SSC mempunyai perkiraan akurat dan menawarkan harga $200 untuk dilaksanakan dalam 12 bulan. Kedua, tawaran dari Yunes Cropolos Software CO USC. Mereka menawarkan $100 untuk jangka waktu 6 bulan. Kemudian kontrak untuk produk software mengharuskan tim proyek untuk menyediakan pengiriman khusus, seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah, kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dalam organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen kontrak yang tidak ingin dituliskan. Kemudian bagian-bagian kontrak atau item to be contract dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman dan pengiriman kontrak ini dapat termaksud dalam hal-hal dan kondisi lain, seperti reproduksi, harga bertahan atau price holding, lisensi atau garansi, bila kerusakan dari software dapat menyebabkan tidak hidup atau situasi kritis lain. Pertanggungjawaban dari penulis harus diklarifikasikan. Jika perkiraan didasarkan pada input verbal dari user, escape clause harus diikut sertakan. Anjuran tim proyek ini berguna untuk keluar dari kesalahan informasi. Tanggung jawab user seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atau melakukan beberapa pekerjaan seperti dokumentasi juga harus ditulis. Kemudian kontrak harga tetap atau the fixed price FP kontrak. Ini merupakan tipe umum dari kontrak. Di dalam kontrak FP, tim proyek mengajukan harga total pada awal proyek. Bagaimanapun juga tim proyek harus memperkirakan risiko di dalam kontrak FP. Gunakan kontrak FP hanya jika Anda dapat memperhitungkan risiko dan harganya. Kontrak FP sangat tepat bila satu, Anda yakin bahwa tidak akan terjadi pergantian utama, kedua, Anda akan bekerja dengan software dan produk hardware yang Anda ketahui, kemudian ketiga, Anda memiliki komunikasi yang baik dengan user. Kemudian kontrak harga tambahan, the cost plus CP kontrak. Apabila risiko terlalu tinggi dalam menentukan harga tetap, tim proyek harus memilih kontrak CP. Pada kontrak CP, tim proyek menerima gaji dalam jumlah tetap per hari atau per jam, ditambahkan ongkos-ongkos biaya. Biasanya, perusahaan tidak membuat janji untuk berapa lama mereka membuat kontrak. Kontrak CP sangat tepat bila yang pertama, Anda merasa bahwa pergantian utama akan terjadi atau RD tidak ada atau kebutuhan lain tidak jelas. Kedua, Anda bekerja dengan
tidak mengetahui sistem operasi, paket software atau hardware, atau Anda mempunyai peralatan pengembangan khusus untuk menulis seperti simulator, tes darah, dan sebagai berikut. Kemudian komunikasi yang kurang baik antara Anda dan user, dan yang terakhir aktivitas utamanya berorientasi pada manusia, contohnya interview. Kemudian kondisi dan syarat atau terms and condition. Jika Anda menjalani kontrak CP, yakinkan bahwa kondisi dan persyaratan jelas. Masukkan semua syarat dan kondisi aspek hukum dari cara yang Anda inginkan untuk bekerja dengan klien. Ini akan memberikan perlindungan bagi Anda dan klien dan menghindari kesulitan yang akan datang. Kemudian kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi. Kontrak akan diterima secara luas jika organisasi eksternal atau perusahaan menyediakan layanan proyek. Kemudian peninjauan proposal yang dikembalikan. User dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan-perubahan. Waktu yang dijadwalkan untuk anggota teknik dari tim proyek untuk meninjau sedikit perubahan. Susunan kata dapat berarti upaya utama. Masalah harga dapat dinegosiasikan kembali. Kemudian kesimpulan untuk fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Mari kita mengulang kejadian penting yang pernah dicapai. Ingat kembali kejadian penting yang digunakan untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek. Yang pertama, dokumen kebutuhan atau RD yang lengkap dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tim proyek dan user. Kedua, dokumen proposal dapat digunakan untuk analisis atau seluruh pengembangan yang dilengkapi dan dibeli oleh user. Tulis persetujuan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dari P3 itu dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Mungkin itu saja